Oke, iPhone 11 Pro dibandingkan dengan iPhone 15 Pro kira-kira kameranya lebih bagus mana sih? Ya jelas lah yang 15 Pro lah ya kan. Tapi di video kali ini gue pengen coba kasih tahu ke lu kira-kira semaju apa sih teknologi kamera Apple keluar pada saat ini khususnya di produk iPhone-nya. Mulai dari generasi boba yang pertama sampai yang seri-seri titanium kayak gini ya kan. Yang jelas menurut gue ini dari sisi fisik udah jelas beda dan menurut gue banyak banget pasti menang iPhone 15 Pro kemana-mana. Nah di sini kalau kita lihat di varian Apple iPhone ya maksud gue ribet banget gue ngomong itu iPhone 11 Pro udah nggak dianggap di website resminya. Nah kalau kita lihat juga harga iPhone 11 Pro yang 256 itu rata-rata kenapa 256 karena yang gue bahas di sini yang gue pakai di sini yang varian 256 GB. Itu rata-rata nih jual 7 juta, ada yang jual 6 juta ya kan untuk 256-nya. Kalau yang 128-nya ya rata-rata lu bisa sikat di 6 juta sampai ke 5 jutaan tergantung kondisi full set dan di mana lu belinya. Tapi yang varian 256-nya harganya di 6 juta ke 7 juta. Nah, dengan harga segitu itu jelas harganya berkali-kali lipat lebih murah daripada iPhone 15 Pro. So, kalau lo beli iPhone 15 Pro, lo bisa dapat mungkin 3 biji atau 4 biji ya, 4 buah, sebuah iPhone 11 Pro. Gila ya, jadi lo harus punya 4 biji iPhone 11 Pro nih. Kalau lo jual semua tuh 4 biji iPhone 11 Pro, itu baru dapat satu iPhone 15 Pro. Kira-kira generasi boba pertama Apple ini bakal sebagus apa sih kalau dibandingkan dengan boba terakhir pada saat ini ya kan? By the way ini HP kalau dipegang masih banget kelihatan elegan, masih banget kelihatan mewah, pokoknya masih terlihat menawan lah dari segala sudut ya kan dan kalau lu tanya apakah gue suka banget sama HP ini. Dan gue sekedar informasi ke lu aja ya. Kalau lu udah punya 11 Pro, upgrade yang ke lebih-lebih tinggi menurut gue nggak terlalu butuh sih. Karena dari sisi performanya iPhone 11 Pro ini masih nyanggupin banget udah gue bahas lah ya kan. Dan kameranya masih bagus, performanya masih bagus, baterainya masih bagus ya kan. Kemungkinan kalau lu seandainya punya 11 Pro, 11 Pro Max dan lu pengen ganti, gue yakin itu lebih ke gengsi kali ya, ya kan. Tapi kalau lu ada dananya, lu ada rezekinya, sokin lah. Duit lu ya kan, ngapain pula awak ngatur ya kan. Keren kali gue ya kan ngatur-ngatur kalian. Nah tapi yang jelas kalau lu udah punya 11 Pro dan lu maksa banget lu kayak nyicil kredit jual barang, jual sesuatu buat upgrade ke 15 Pro, tahan dulu deh. Karena menurut gue generasi boba pertama iPhone saat ini kalau kita bandingkan dengan generasi boba pertama alias 11 Pro, ini kameranya nggak terlalu selisih jauh sih bedanya. Nah, sekarang gue omongin 15 Pro ini, kira-kira ya dengan boba paling baru saat ini, sejauh mana sih kalau dibandingin dengan boba generasi pertama? Oke, dari sisi fitur, ini lu bisa lihat ya, yang 11 Pro di sebelah kiri, yang iPhone 15 Pro di sebelah kanan. Kalau kita ngomongin soal fitur jelas beda. Beda banget. Untuk ngezoom-zoomnya cuma 2 kali sedangkan 15 Pro 3 kali. Nah kalau buat dipakai ngerekam gini jelas gue lebih prefer ke 15 Pro. Kenapa? Karena low light capacity-nya jauh lebih baik. Kalau kita pakai iPhone 11 Pro buat rekam-rekam yang cukup low light, cukup gelap maksud gue anjir bahasa gue gak jelas banget ya. Pokoknya kalau lo ngerekam di dalam ruangan yang cahayanya kayak kurang-kurang gitu, 11 Pro itu masih banyak noise bintik-bintik itu di video yang lu rekam. Pokoknya hasil videonya tuh kayak ada noise tipis-tipis. Nah, sedangkan di 15 Pro agak halus. Tapi kalau seandainya lu make HP ini lu ngerekam di studio yang proper, cahayanya proper, itu 11 Pro udah cukup banget sih menurut gue. Nah, ini gue contoh gue kasih lihat ya. Ini kalau gue ngerekam pakai 11 Pro, lu bisa lihat tuh bintik-bintik tuh di bagian objek yang gelap-gelap. Nah, ini ngeganggu banget, annoying banget. Kalau lu ngerekam video pasti kayak kelihatan sedikit burik, ya kan? Nah, dan untuk zoom-zoomnya, iPhone 11 Pro ini zoomnya cuma 2 kali, selebihnya digital zoom. Dan kalau di zoom maksimal itu bakal pecah dan bakal blur. Nah, ini adalah rekaman dari iPhone 15 Pro. Lu bisa lihat, ya untuk ini pakai lensa lebar ya. Ini kameranya ngejreng parah, bening banget dan suka banget lah. Sedangkan ini gua ngerekam pakai iPhone 11 Pro. Tadi 15 Pro, sekarang gua ngerekam pakai 11 Pro. Lu bisa ngeliat perbedaannya? Dikit banget kan? Jadi kalau lu ngerekam di cahaya yang proper, studio yang proper, lu udah punya, lu nggak mesti upgrade sih. Nah ini gua kasih lihat perbedaannya. Yang iPhone 15 Pro di sebelah kiri, iPhone 11 Pro di sebelah kanan. Perbedaan yang paling signifikan yang lu rasakan adalah
iPhone 15 Pro itu lebih natural warnanya, sedangkan iPhone 11 Pro sedikit kuning, sedikit lebih warm ya, itu kurang natural, aslinya nggak kayak gitu. Itu perbedaan pertama untuk ngerekamnya. Dan seterusnya kalau ngerekam, perbedaan berikutnya kalau lu pakai 15 Pro jelas bagian belakang itu ngeblur parah dan bisa ngezoom sengezoom ini. Nah, kalau 11 Pro gue pakai buat ngezoom gini bakal noise, bakal bintik-bintik, bakal burik hasilnya. Sedangkan kalau gue pakai 15 Pro hasilnya bagus banget dan bening-bening aja. Nah, ini gua ngerekam, ayo tebak, gua ngerekam pakai apa? Ini gua ngerekam pakai 15 Pro, hasilnya seperti ini. Kalau ngerekam di cahaya yang proper, studio yang proper, seriously lu punya 11 Pro lu nggak mesti upgrade. Dan ini gua ngerekam pakai 11 Pro, mirip banget kan? Banget miripnya. Ini gila sih, gue kadang ngebedain itu harus bener-bener gue zoom-zoom gitu loh. Oh iya ini bedanya dikit. Dikit banget men. Jadi kalau lu punya iPhone 11 Pro, lu bisa ngerekam sesemut ini, sehalus ini. Dengan pencahayaan, tanda kutip ya, lu tuh harus modal lightning, ya lu modal pencahayaan yang bagus, ya per lampu-lampuan berapa sih? Kayak modal ratusan ribu lu udah bisa setup yang proper lah. Oke, ini gue kasih lagi deh perbedaan yang benar-benar berasa kalau lu pakai 15 Pro. Ini gue iseng yang ngezoom gitu 3 kali. Nah, kalau pakai 15 Pro ini ngezoomnya the best sih dibandingkan iPhone ya. Gue bukan bandingin sama Android ya. Bukan Android ya. Karena banyak banget komen mending di video gue. Dari sini kalau lu lihat gue ngezoom gini, ini nggak ada ya namanya kayak terlalu ngeblur, terlalu burik gitu nggak ada. Sedangkan kalau pakai si 11 Pro ngezoom dikit-dikit ngeblur, dikit-dikit burik gitu. Itulah yang gue rasakan generasi boba pertama dengan generasi boba terakhir pada saat ini. So kalau lu seandainya udah punya iPhone 11 Pro dan lu ngerasa gue harus upgrade nih, tar dulu ya. Coba lu perhatiin dulu, lu emang butuh banget kameranya atau enggak. Kalau seandainya lu butuh banget ya udah lu upgrade aja. Tapi kalau seandainya lu maksa lebih ke gengsi, saran gue nggak usah sih. Karena kalau untuk pemakaian daily dari sisi performa, baterai itu nggak terlalu berasa perbedaannya antara 11 Pro dan 15 Pro. Tapi kalau seandainya lu ngerekam, lu butuh banget kamera buat ngerekam, buat foto, dan emang lu butuh lah pokoknya. Intinya lu butuh lah buat cuan lah, buat cari cuan ya, bukan buat ke gengsi. Sokin aja, upgrade aja. Karena ya kepake sih. Lu ngerekam bagus, jepret bagus, dan langsung edit di sini juga powerful banget. But overall, kalau seandainya lu sekarang lagi pakai 11 Pro, saran gue ya, lu buat memperbaiki videonya, lu cukup nata ruangan lu itu dengan pencahayaan yang baik ya. Karena dengan pencahayaan yang bagus, kamera 11 Pro lu tuh bisa nyaingin iPhone 15 Pro, bisa nyamain kualitas hasil videonya. Yang kayak tadi gua kasih lihat ya kan, ngebedainnya susah gitu kalau udah cahaya yang proper. Jadi kalau seandainya lu butuh banget buat upgrade, saran gue coba lu pikir-pikir lagi, karena perbedaannya nggak terlalu signifikan. Ingat, ini kamera HP, jadi perbedaannya nggak berasa banget.